자, 이번 뭐 사진을 갑자기? 응. 예, 네. 대가 Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat dan banyak rezeki ya guys. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang bergenre komedi romantis yang berjudul Treat Your Love. Film ini digarap oleh Park Ho Chan dan Park Seo Jin. Film ini diperankan oleh Kim Dong Wook sebagai Sung Soo dan Ko Sung Hye sebagai Hae-jo. Treat Your Love menceritakan tentang seorang pria yang dipaksa oleh keluarganya untuk menikah jika ia ingin mewarisi perusahaan maskapai penerbangan milik keluarganya. Di sisi lain, ada seorang wanita cantik yang juga dipaksa oleh keluarganya untuk segera menikah. Mereka berdua tak sengaja bertemu pada sebuah kencan buta. Demi mencapai apa yang mereka inginkan, mereka memutuskan untuk menikah kontrak. Mereka akan berpura-pura menjadi pasangan yang sudah menikah selama 3 tahun. Namun pada masa persiapan pernikahan mereka menghadapi kesulitan yang tidak terduga. Penasaran kan ya? Oke, langsung saja kita simak alur ceritanya berikut ini guys ya. 을 완성시켜줄 더 퍼펙트. Film ini diawali tentang cerita Sung Soo. Dia mencintai seorang yang sudah memiliki anak dan tidak mendapat restu dari orang tuanya. Dan berbagai cara dilakukannya untuk mendapat warisan sang ayah. Sementara Hae-jo adalah seorang atlet yang cedera. Di usianya yang menginjak 30 tahun, orang tua beserta kakak memaksanya untuk menikah. Di sebuah restoran, Hae-jo dan Sung Soo bertemu dalam ajang kencan buta. Hae-jo yang tak antusias dan hanya memberi waktu selama setengah jam. Dalam waktu singkat itu, Hae-jo tertidur dan Sung Soo mencari tahu tentang Hae-jo yang mantan seorang bintang lapangan yang terpaksa pensiun karena cedera kaki. Setelah waktu habis, Hae-jo buru-buru pergi. Ia pergi ke sebuah rumah makan dan ingin memesan ikan buntal rebus. Namun si pemilik mengatakan 1 porsi untuk 2 orang. Yap, kebetulan Sung Soo memasuki rumah makan yang sama. Tanpa pikir panjang, Hae-jo langsung duduk bergabung dan memesan menu. Walau awalnya merasa kesal, Sung Soo yang ingin ikan pedas pun menurutinya. Sung Soo dan Hae-jo sangat menikmati sembari memakan hidangan ikan buntal rebus dan meminum soju. Sama-sama agak teler, Sung Soo mulai bercerita tentang dirinya dan keluarganya. Sung Soo harus menikah untuk mendapatkan warisan. Sedangkan Hae-jo terbebani karena terus didesak menikah oleh ibu dan kakak laki-lakinya. Saat arah pulang, Hae-jo bertanya, apakah Sung Soo serius menawarkan sebuah pernikahan palsu kepadanya. Keduanya pun sepakat untuk menjalankan sebuah rencana pernikahan palsu demi menyelamatkan hidup masing-masing. Scene berlanjut. Di sebuah gedung di salah satu ruangan terdapat 3 pasangan yang ingin membuat perjanjian pernikahan tentang pembagian kekayaan. Dan mereka menandatangani perjanjian itu. Saat di luar, keluarga mereka bertemu dan langsung menentukan tanggal. Mendengar itu, Sung Soo dan Hae-jo tercengang dan mengalihkan cerita kalau mereka ada acara lain untuk pemotretan. Namun kakak Hae-jo tak menghiraukan itu. Mereka pun sepakat untuk bertemu di hari pemotretan. Cincin yang dipakai Hae-jo dipulangkan kembali karena hanya untuk formalitas saja. Tak berapa lama Sung Soo tiba-tiba di toko kue sambil membawa seorang anak laki-laki. Ya, pemilik toko kue itu adalah Hye-jin, orang yang dicintai Sung Soo dan sudah memiliki seorang anak. Saat senggang dengan tingkah pedenya, Sung Soo langsung melamar Hye-jin dan mengajaknya ke Prancis. Namun Hye-jin menolaknya secara halus karena dia sudah memiliki seorang anak dan perlu dipertimbangkan lagi. Di tempat lain, tampak Hae-jo dengan wajah sumringahnya menjemput surat rekomendasi pindah tugas dari kampusnya. Setelah selesai, Hae-jo mendapat teror dari seseorang.
Orang itu adalah Pak Seo, orang yang sangat mencintai Haejo dan dia sedang gila di mabuk cinta. Saat malam hari, Sung-suk yang galau datang ke sebuah bar di mana temannya sudah menunggunya untuk minum bersama. Saat pulang, dia berjalan dengan wanita pelayan yang ada di bar tadi, Sina namanya. Saat sampai di rumah, Sung-suk menawarkan kepada Sina untuk mengajaknya ke Prancis. Alih-alih supaya Sina dapat berlatih meracik minuman di sana, lagi-lagi wanita itu menolaknya. Saat sampai di apartemennya, tiba-tiba ada seorang wanita muncul menggodanya. Dengan kaget dia langsung mengusir wanita itu. Wanita itu adalah istri dari teman minumnya yang di bar tadi. Dia pun melanjutkan kegalauannya di kamar apartemennya. Haejo mendatangi tempat di mana ia latihan dahulu dan memberikan surat rekomendasi itu kepada sang pelatih yang merupakan temannya. Setelah itu dia pergi ke suatu tempat bersama temannya, Song Myon namanya. Mereka tampak sedang menikmati gurita rebus sembari sedikit curhat tentang pernikahan. 팔린 자식이 되구나. 그냥 결혼 선물. Keesokan harinya, Haejo yang sedang mengendarai mobil temannya yang dipinjamnya tadi malam menelpon Sung-suk untuk medical check up. Saat mendengar jawaban, dia kaget karena yang diteleponnya adalah kakak laki-lakinya, Hae-myung. Dan Hae-myung yang baru saja tiba di Korea langsung memaksanya untuk datang bersama Sung-suk nanti malam karena ada pertemuan keluarga. Saat di rumah sakit, Sung-suk yang galau itu mendapat telepon dari Sina kalau Sina menerima tawaran Sung-suk. Setelah selesai dari rumah sakit di apartemen Sung-suk, mereka berdua menandatangani pernikahan kontrak mereka yang disepakati selama 3 tahun. Saat malam tiba, Haejo pun memenuhi undangan kakaknya untuk makan bersama keluarga. Dengan tingkah kocak, kakak laki-lakinya muncul satu persatu dengan tingkah aneh dan menyambut kedatangan adiknya dengan penuh bahagia. Di tempat lain, tampak Sung-suk juga sedang makan bersama dengan keluarganya. Sang ayah menanyakan tentang Haejo karena besok ayahnya akan membelikan Haejo pakaian untuknya. Namun Sung-suk menjawab kalau Haejo tidak punya waktu. Dengan tegas ayahnya mengancam, kalau Sung-suk merusak acara pernikahan itu, Sung-suk tidak akan dapat warisan sepeser pun. Sung-suk hanya bisa terdiam. Malam itu Sung-suk terlihat stres sekali, lalu dia melihat foto kecil yang bersanding dengan ibu kandungnya. Kembali di meja makan keluarga Haejo, kakak laki-lakinya sibuk menanyakan Sung-suk dan dengan antusias sekali, mereka malah ingin menelpon Sung-suk. Melihat itu, Haejo yang bingung dan pura-pura bahagia langsung bergerak untuk menelpon Sung-suk. Lalu didengar dengan seksama oleh kakak laki-lakinya tersebut. Tak lama kemudian mereka bertemu di dalam mobil Sung-suk malam itu. Mereka saling cerita tentang bagaimana keluarganya untuk pertemuan besok. Scene berlanjut. Tampak hari ini Haejo dan calon mertuanya sedang belanja perlengkapan pernikahan di sebuah toko. Dengan terpaksa Haejo harus memilih apa yang mau dibelinya. Setelah selesai shopping, calon mertuanya itu mengajak Haejo untuk makan siang bersama. Dengan penuh semangat, bapak itu mengatakan, "Ayo Haejo gasken." Di tempat lain, Sung-suk juga memenuhi undangan kakak laki-lakinya Haejo. Di rumah sekaligus rumah makan milik kakak tertua Haejo itu. Mereka bertemu. Lagi-lagi dengan tingkah laku yang kocak, kakak Haejo muncul satu persatu. Saat membereskan meja, Sung-suk duduk santai kayak bos itu. Dia diajak oleh salah satu kakak laki-lakinya Haejo untuk ikut membereskan meja. Namun Sung-suk yang manja bukannya membantu, malah menambah kerjaan. Sontak semua kakak laki-lakinya prihatin dengan Sung-suk. Setelah beres, mereka pun menikmati malam itu. Sambil minum, kakak Haejo menanyakan apa yang kau sukai dari Haejo. Dengan bingung dan pura-pura, Sung-suk menjawab kalau dia cinta dengan semangat Haejo. Lalu dengan polos, Sung-suk menceritakan tentang kaki Haejo yang cedera. Sontak semua kakak Haejo terdiam mendengarnya. Kalau mereka tidak pernah membahas itu apalagi di depan ibunya karena itu merupakan hal yang sangat menyedihkan bagi keluarga tersebut. Malam itu tampak Haejo frustasi sedang berlari di tempat dia biasa latihan. Lalu Haejo dihampiri oleh pelatihnya dan memberikan sedikit saran. Jangan pernah lari dari bakatmu meskipun kau jatuh dan terbakar.
Haijo pun terdiam mendengarnya, lalu sang pelatih itu memberikan bingkisan kado pernikahan untuk Haijo. Saat di rumah dengan raut wajah yang sedih, Haijo membuka kado itu seraya melihat gaun pengantin dan foto keluarganya. Di scene lain terlihat Sungsuk sedang berpamitan untuk pulang setelah selesai makan bersama keluarga Haijo. Ketika di dalam mobil, Sungsuk menelpon ibu kandungnya dan bercerita tentang hidupnya yang kacau. Ibunya yang merasa bersalah menasihati Sungsuk untuk membuka hati kepada Haijo. Dan ibunya sangat bahagia mendengar Sungsuk akan menikah. Haijo dan Sungsuk terlihat sedang melakukan foto prewedding di salah satu tempat. Momen-momen itu dilakukan mereka dengan tingkah lucunya. Saat santai, tiba-tiba Shina datang untuk membuktikan kalau pernikahan mereka palsu. Dan mereka melanjutkan pemotretan. Saat pemotretan berlangsung, Haijo menerima pesan dari Pak Seo yang sedang mabuk cinta kepadanya. Melihat itu, Haijo langsung mengajak Sungsuk untuk berselfie, lalu mengirimkan fotonya kepada Pak Seo itu. Setelah selesai pemotretan, mereka melanjutkan perjalanan menuju tempat pertemuan keluarga di sebuah restoran. Saat di dalam mobil, mereka berempat merencanakan sesuatu untuk menggagalkan pertemuan itu. Setelah sampai rencana itu berlanjut, tampak Haijo dan Sungsuk sedang menyusun strategi. Kalau jam 10 nanti, Myeon akan makan kacang dan berpura-pura sakit. Sungsuk menambahkan dan kita akan membawanya ke UGD. Setelah itu mereka berdua pun masuk untuk menata tempat duduk, di mana nanti keluarganya akan menempati kursi yang telah mereka susun. Dan keluarga kedua belah pihak pun tiba. Bangku yang mereka susun ternyata di luar dugaan. Dengan perasaan keluarga yang bahagia, mereka menempati tempat duduk sesuka hati mereka. Haijo dan Sungsuk yang mengarahkan mereka akhirnya diabaikan. Keluarga pun berkumpul dan saling memuji satu sama lain. Pukul sudah menunjukkan jam 10. Haijo dan Sungsuk tampak kebingungan karena tidak tega terhadap keluarganya. Saat hendak mengendalikan situasi, tiba-tiba datang sepasang suami istri, Mayor Chang Gyu dan juga Cho Sujung, yang mana mereka adalah teman Sungsuk. Dan yang membuat Sungsuk makin panik ketika Sujung, istri temannya itu juga ikut. Lalu di suatu tempat, Sungsuk memohon kepada Sujung untuk tidak minum karena khawatir nanti dia akan membocorkan rahasia mereka. Dan Sujung merekam permintaannya kepada Sungsuk. Kalau di Paris nanti, Sungsuk akan selalu mengangkat telepon Sujung. Tak sengaja Shina pun mendengar semuanya. Situasi semakin buruk ketika datang Pak Seo yang masih saja mencari Haijo. Lalu Haijo menelpon Pak Seo dan mengatakan temui aku di stasiun Gangnam sekarang. Mendengar itu, Pak Seo yang mabuk cinta itu pun dengan bahagia bergegas menemui Haijo. Namun saat tenang, Pak Seo itu masuk lagi untuk mengambil dompetnya yang ketinggalan. Sontak mereka semua terkaget dan situasi dikendalikan oleh Sungsuk dengan dibawanya Pak Seo keluar. Tiba-tiba Pak Seo sang penggemar Haijo masuk lagi dan dilarang oleh Sungsuk dan terjadilah insiden hingga dia terjatuh lalu pingsan. Setelah selesai makan, saatnya mereka menunjukkan hasil foto-foto pemotretan. Dengan bahagia keluarga mereka sangat menikmati. Dan tak lama kemudian lampu pun mati. Sebuah terdiam, tiba-tiba datanglah orang membawakan kue untuk memberikan kejutan kepada calon pengantin itu. Dipenuhi dengan sorak-sorak dan tepuk tangan, Haijo dan Sungsuk mendekati kue itu lalu meniup lilinnya. Namun tiba-tiba kue itu terjatuh. Semua orang melihatnya terkaget, terdiam seketika. Ya, saat lampu hidup, Sungsuk kaget parah karena yang nganter itu adalah Hyejin, orang yang dicintainya dan orang yang dulu pernah dilamarnya. Dengan meminta maaf, Hyejin pun pergi dan secara mendadak Shina yang kecewa lalu mengatakan agar mengakhiri semuanya dan lupakan rencana kita ke Prancis. Sujung yang kesal pun berkata, berapa wanita yang kau janjikan untuk ke Prancis, Sungsuk? Kata Sujung. Sungsuk yang alergi kacang itu pun dengan panik memakan kacang yang dibelinya. Dan semua rencana seketika itu pun hancur. Saat semuanya kesal dan marah, tiba-tiba Haijo mematikan lampu dan berteriak, "Hentikan," kata Haijo. Lalu dia mengatakan kalau pernikahan mereka adalah pernikahan palsu. Sontak semua terdiam. Sungsuk pun langsung dilarikan ke rumah sakit karena memakan kacang. Sementara Haijo menangis merasa bersalah terhadap ibunya.
Scene berganti, Sungsuk dan Haejo kembali bertemu di tempat mereka pertama kali bertemu dulu. Namun kali ini dengan suasana hati yang berbeda. Haejo memulangkan cincin yang diberikan Sungsuk dan menasihati agar cincin itu digunakan saat pernikahan aslinya nanti. Cerita ini pun diakhiri dengan pelukan keberuntungan untuk masa depan mereka. Jika kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan alur film lainnya guys ya. Oke, terima kasih guys. Bye-bye.